Ya, ini menariknya pemirsa, saksi ahli yang disebut oleh jaksa tadi buka suara di media sosialnya. Dia menduga penjelasan diterjemahkan lain dan ada pemelintiran keterangan. Perkenalkan, nama saya lengkapnya Immanuel Prasetyo Ginting, bukan Prasetyo Ginting. Jadi saya adalah nama yang disebutkan oleh si jaksa penuntut umum dalam kasus Amsal Sitepu, yaitu kasus yang lagi viral sekarang, videografi yang dihitung nol di beberapa anggaran, mata anggarannya. Oke, nah saya benar, saya adalah saksi ahli yang didatangkan oleh pihak Amsal Sitepu dalam persidangan ketika persidangan itu berjalan. Dan saya juga baru dapat info tentang bahwa nama saya ternyata disebut nih. Pada akhirnya diungkap di publik bahwa saya adalah saksi ahlinya. Benar. Jadi teman-teman mungkin semuanya kalau mau lihat latar belakang saya, kenapa saya bisa dikatakan saksi ahli, itu juga mungkin nanti bisa ditelusuri rekam jejak saya. Yang paling saya ingat, saya sampaikan di pengadilan adalah bahwa itu semua tidak mungkin nol. Tidak mungkin nol itu semua. Jadi ketika jaksa mengatakan bahwa harusnya ketika talent itu sudah dihitung di awal sebagai talent, maka di belakang itu harusnya cutting, editing, dubbing itu nggak perlu dihitung lagi. Maka saya juga pada saat itu menyatakan bahwa itu kan proses pekerjaan, bukan tenaga kerjanya, begitu. Karena kalau yang digaji itu adalah honorarium manpower, maka itu bisa jadi ya hitungannya bisa operasional, contohnya transport dia atau konsumsi dia atau apa. Jadi untuk lebih jelasnya memang bisa dilihat juga sih di gugatan yang diutarakan oleh jaksa penuntut umum seperti apa yang dia nolkan dan seperti apa yang katanya sudah dibayarkan. Jadi pada intinya pernyataan saya di pengadilan ternyata diterjemahkan lain oleh jaksa penuntut umum di video yang lagi viral sekarang. Nah, ada jaksa penuntut umum lupa satu hal gitu loh. Kalau dalam hal bahasa, saya tidak mungkin bodoh juga. Karena saya sendiri itu doktor S3 linguistik, bidang bahasa gitu loh. Satu aja kelemahan dia lagi. Lagi-lagi salah gitu loh. Jangan memelintir apa yang saya katakan di pengadilan. Sebelumnya pemirsa, kasus Amsal ini sempat viral di media sosial dan dugaan pelanggaran ini juga sempat menjadi banyak pembahasan di media sosial. Salah satunya terkait penyewaan drone yang harusnya 30 hari namun hanya digunakan kurang dari 30 hari. Saya cuma mencari keadilan, Pak. Saya cuma pekerja akademik kreatif biasa, Pak. Sebelumnya, netizen mempersoalkan sejumlah dugaan pelanggaran yang dilakukan Amsal Sitepu. Beberapa diantaranya soal penyewaan drone yang harusnya 30 hari, namun hanya digunakan kurang dari 30 hari. Jadi bukan masalah skill kemampuan, tetapi di RAB itu untuk kegiatan, contohnya untuk kegiatan sewa drone 30 hari. Ternyata dilaksanakan hasil dari penurunan cuma berapa hari, 12 hari, tapi dibayar full, contohnya seperti itu. Terus biaya untuk editing segini sudah diangkat, didabelkan lagi seperti itu yang didapat. Jadi salah satu beberapa modusnya seperti itu. Jadi di RAB-nya. Dan orang desa ini kan ini dana desa misalnya. Nah, kepala-kepala desa ini kan nggak terlalu paham. Ini yang membuat RAB-nya berdasarkan ini berasal dari rekan-rekan itu sendiri. Sementara kegiatannya itu tidak dilakukan sepenuhnya sesuai dengan yang di RAB. Nah, ini masalahnya di sini. Sementara pembayaran full seperti itu. Itu jadi seperti itu, Pak. Selain soal penyewaan drone, netizen juga menyoroti soal dugaan pelanggaran Amsal karena menggunakan bahasa Inggris dalam dokumen penawaran. Jaksa mencurigai ini disengaja memanfaatkan ketidakpahaman kepala desa. Bahwasannya memang si Amsal Sitepu ini memanfaatkan ketidakpahaman dari masing-masing kepala desa. Yang dimana dari dokumen penawaran itu semuanya bahasa Inggris, yaitu before production, konsep ide, sewa peralatan, kamera dan personil production gitu. Jadi dia ini menggaungkan bahwasannya ini secara teknis loh seperti ini, yang tidak dimengerti oleh masing-masing kepala desa. Tapi dia dengan menunjukkan hasil-hasil video yang telah dia buat sebelum-sebelumnya dengan iming-iming ini bagus, hasilnya bagus, menaikkan masing-masing potensi desa, seperti itulah kira-kira Mas. Jadi sama sekali dari awal bahwasannya kepala desa itu tidak mengerti sama sekali isi dokumen penawaran. Dikutip dari SIP PPN Medan Kota.go.id, di situ tertulis data perkara.
di mana di situ disebutkan rincian dana yang diajukan Amsal dengan detail masing-masing kebutuhan, total senilai 30 juta rupiah. Sementara itu, menurut hasil perhitungan analisis ahli Inspektorat Kabupaten Karo, seharusnya anggaran senilai Rp24.100.000. Namun kemudian kasus ini viral di media sosial dan dibahas di DPR RI hingga akhirnya videografer tersangka dugaan kasus korupsi dana desa Amsal Sitepu divonis bebas hari ini. Pertanyaannya, apakah bebasnya Amsal Sitepu karena memang hasil dakwaan yang tak terbukti atau karena viral di media sosial? Apakah benar kalimat no viral, no justice? Atas nama negara Palestina dan rakyat Palestina, kami hadir menyampaikan belasungkawa pada keluarga almarhum. Kesedihan atas kehilangan Kapten Zulmi tak cuma jadi duka keluarga dan bangsa Indonesia, namun juga menjadi kehilangan bagi bangsa Palestina. Selain itu, Dubes Palestina Abdul Fattah Al-Satari menyampaikan besok di masjid-masjid Palestina, termasuk Masjid Al-Aqsa, akan dilaksanakan sholat gaib. وعلى آله وصحبه أجمعين. قال تعالى في كتابه العزيز: ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء عند ربهم يرزقون. باسم سفارة دولة فلسطين لدى أندونيسيا وباسم الجالية الفلسطينية وبمرافقة سنتارا فلسطين أخونا عبد الله غنيم وباسم الشعب الفلسطيني جئنا اليوم لكي نقدم واجب العزاء في أبنائنا وأبنائكم الشهداء الثلاثة. يقدم العزاء باسم الرئيس الفلسطيني والحكومة والشعب الفلسطيني. Isak tangis pecah saat istri Praka Farizal Ramadan tiba di rumah duka di Kulon Progo, Yogyakarta. Tangis sang istri tak terbendung ketika ibu Praka Farizal menyambut dan memeluknya. Fafa Nur Azila, istri mendiang Praka Farizal, prajurit yang gugur akibat serangan Israel di Lebanon, tak mampu membendung tangis saat tiba di rumah duka di Kulon Progo, Yogyakarta. Azila tiba bersama dengan anaknya yang baru berusia 2 tahun. Keduanya didampingi sejumlah istri dari pimpinan Praka Farizal ketika bertugas di Biren Aceh. Hari ini dilaksanakan prosesi upacara pelepasan secara militer oleh PBB di Beirut ya, di Lebanon. Kemudian dari PBB karena semuanya perencanaan termasuk dengan kegiatan dikendalikan langsung oleh PBB. Jadi dari PBB nanti diberangkatkan dari Lebanon itu hari Jumat waktu sana. Hingga kini jasad Praka Farizal dan 2 prajurit lainnya masih berada di Beirut, Lebanon. Upacara pelepasan secara militer dilakukan oleh PBB untuk jasad ketiga prajurit pasukan Garuda ini. Dari Kabupaten Kulon Progo, Yogyakarta, Basuki Budi Utomo Anyus melaporkan. Kapten Infanteri Zulmi Aditya Iskandar, satu dari 3 prajurit TNI yang gugur dalam misi perdamaian di Lebanon, menjadi anak kebanggaan keluarga dengan masa depan cemerlang di TNI. Pesan terakhir disampaikan Kapten Zulmi pada ayahanda sebelum gugur di Lebanon. Tiga personil TNI dalam misi UNIFIL gugur saat bertugas di Lebanon pada Maret 2026, termasuk Kapten Infanteri Zulmi Aditya Iskandar. Dengan kesedihan yang tidak tertahankan, Iskandarudin menceritakan pesan terakhir yang diterima dari putra kebanggaannya, Kapten Infanteri Zulmi Aditya Iskandar, sebelum gugur dalam misi perdamaian PBB di Lebanon. Senin pagi, hanya beberapa jam sebelum insiden ledakan proyektil merenggut nyawa anaknya, Iskandarudin menceritakan Zulmi sempat menghubunginya melalui aplikasi WhatsApp yang menunjukkan perhatian mendalam kepada sang ayah.
Iskandarudin yang merupakan pensiunan anggota TNI menyebut putranya sebagai anak yang memiliki masa depan yang sangat cemerlang dengan selalu berhasil menyelesaikan tugas dengan baik sehingga dipercaya memimpin kawan-kawannya. Kepergian Kapten Zulmi terasa sangat menyesakan bagi keluarga mengingat sang perwira lulusan Akmil tersebut dijadwalkan akan menyelesaikan misi internasionalnya dan kembali ke Indonesia pada 30 Mei 2026 mendatang. Ya kita nanti kalau berangkat jangan sendiri, kemudian mengingat umur ya, kita udah ya bawa teman atau gantian supir. Ya yang jelas anak kebanggaan ya, anak kebanggaan. Marah masa depan yang bayangan saya sangat cemerlang karena dari Akmil tugasnya selalu berhasil di mata anggota dan di mata rekannya. Dikenal memang orang baik karena saya merasa dari bawahan saya sampaikan itu jadilah pemimpin yang baik yang dikenal oleh anggota. Saat ini pihak keluarga tengah bersiap menyambut kedatangan jenazah yang diperkirakan tiba di tanah air dalam 1 atau 2 hari ke depan. Jenazah rencananya akan diterbangkan dari Beirut ke Jakarta sebelum dibawa ke rumah duka di Cimahi. Iskandarudin menegaskan keluarga telah ikhlas melepas kepergian putra mereka yang gugur saat menjalankan tugas negara. Dari Cimahi, Jawa Barat, Yuwono Anyis melaporkan. Informasi lainnya pemirsa, Rusia siap memasok minyak ke Indonesia jika dibutuhkan. Di mana pemerintah Indonesia tengah mencari pasokan minyak menyusul krisis yang terjadi akibat perang Iran dengan Amerika Serikat dan Israel. Duta Besar Rusia untuk Indonesia, Sergei Tolkhanov, menegaskan kemungkinan kerjasama pembelian minyak antara Indonesia dan Rusia, di mana Rusia siap memasok minyak ke Indonesia jika dibutuhkan. Meski belum ada permintaan resmi dari pemerintah Indonesia, dirinya menyebut peluang kerjasama tetap terbuka melalui jalur bisnis. Rusia sendiri pada prinsipnya siap menjual minyak kepada negara manapun yang memiliki kebutuhan dan bersedia menjalin kerjasama dalam jangka panjang. Yes, my president mentioned many times that first of all, for our friendly countries, we are ready to cooperate in the field of oil and gas. If they need something, so please approach us, tell what we need, and we can discuss how it will be done. But even for what we call sometimes non-friendly countries, for example, from Western Europe, if they got such interest, if they are ready to cooperate on the basis of long-term contracts with us, even for them we are ready to supply, to sell